Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafidin Esos, anggota DPR Kabupaten Bima yang berada di Komisi 1 dari fraksi PAN ya. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa poin atau pernyataan dari saya sebagai wakil rakyat yang berkaitan dengan kejadian atau insiden yang akhir-akhir ini terus terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Ya. Pertama, saya ingin menyoroti tentang kegiatan aksi yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat Kabupaten Bima yang akhir ini terus terjadi. Yang kemarin di kantor Bupati Bima, terus yang tadi juga terjadi di wilayah Kecamatan Bolo ya, di sekitar Madapangga, sampai pada akhirnya terjadi insiden ya, dugaan terjadi peluru nyasar atau ada tembakan. Tapi pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum. Saya sebagai wakil rakyat ya merasa prihatin dengan kejadian ini. Kenapa? Karena rakyat terus menjadi korban ya. Entah siapa yang punya kepentingan, tapi kami berbicara sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat ya, untuk melihat atau untuk merasakan bagaimana rakyat dihadapkan dengan sebuah insiden yang terus terjadi dan merugikan rakyat akhir-akhir ini. Pertama, saya minta kepada Bapak Kapolda NTB untuk membentuk tim khusus ya, untuk melakukan identifikasi apa sesungguhnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Bima sehingga terjadi aksi yang terus-menerus. Memang di sini isu yang diangkat pertama masalah turunnya harga bawang, ya, tingginya harga obat-obatan per pestisida, juga tingginya harga pupuk subsidi yang dijual secara bebas oleh oknum warga atau oknum pengecer di situ. Terus yang terakhir mengenai terjadinya aksi demo lalu terjadi insiden tembakan dan lain sebagainya. Tetapi saya meminta kepada Bapak Kapolda NTB ya, kepada pihak yang terkait sekali lagi untuk membentuk tim khusus melakukan identifikasi secara jelas dan tegas ya, secara khusus siapa dan kenapa sampai bisa terjadi. Lalu apakah ini peluru karet atau peluru asli? Ya, oleh karena itu saya minta ya dengan hormat kepada Bapak Kapolda untuk bentuk tim ya, supaya kita bisa tahu ya, ini ditembak secara langsung atau dari jauh, apa ini kena tembakan peluru satu apa, atau ini panah, atau ada alat-alat tajam lainnya yang mengenai masyarakat ya. Oleh karena itu ya, sekali lagi saya berharap dan segera Kapolda NTB untuk membentuk tim khusus dalam kaitan kasus ini. Memang ya, akhir-akhir ini kami melihat ada semacam sikap atau reaksi masyarakat yang tidak terima dengan kondisi di Kabupaten Bima akhir ini, terutama masalah harga bawang yang begitu anjlok, di mana seluruh masyarakat atau petani yang ada di Kabupaten Bima itu dirugikan dengan turunnya harga bawang yang begitu sangat drastis ya. Yang kedua, ditambah lagi dengan harga obat-obatan yang begitu tinggi tanpa diduga sebelumnya oleh masyarakat, padahal saat ini masyarakat lagi dihadapkan dengan musim tanam jagung ya. Tetapi tiba-tiba harga obat-obatan ini tinggi sekali. Misalnya basmala ya atau rondu yang dulu harganya satu botol itu atau 1 liter harganya misalnya 80.000 atau 70.000 atau 80.000, sekarang udah naik 120 bahkan 130.000. Nah, ini yang membuat masyarakat bereaksi dan kecewa. Nah, bagaimana sikap pemerintah? Ini harus dicari tahu. Pemerintah tidak boleh diam saja melihat kondisi ini, tetapi ada sikap. Sikapnya bagaimana? Melakukan sidak. Siapa yang melakukan ini? Ada dinas terkait. Ya, memanggil pihak-pihak distributor obat-obatan atau toko-toko penjual obat-obatan. Begitu juga harga pupuk. Dipanggil distributor atau pengecer. Kalau ada distributor yang nakal atau pengecer nakal, itu dicabut aja izinnya. Ini kan harus ada sikap tegas pemerintah. Masyarakat ini melakukan semua ini karena tidak ada reaksi atau sikap tegas pemerintah. Kami di DPR, terutama teman-teman kami di Komisi 2, sudah berkali-kali melakukan rapat ya, dengan pendapat dengan pihak pemerintah, terutama pihak ketiga, yaitu lembaga yang mengawasi memang masalah pupuk dan obat-obatan ini ya.
Sudah berkali-kali setahu saya ya di Komisi 2 ya. Tetapi kenapa terus terjadi? Ini kan tidak ada sikap tegas ya. Artinya mau setiap saat juga audiensi atau diundang oleh teman-teman di Komisi 2 ya terkait masalah pupuk dan obat-obatan ini, kalau tidak ada sikap tegas dari pemerintah percuma. Oleh karena itu ya, sekali lagi saya minta dengan hormat kepada Bapak Kapolda NTB, Bapak Kapolres ya, agar masalah ini tidak terus terjadi masalah insiden yang terus menimpa rakyat Kabupaten Bima ini. Nah, selain itu saya juga meminta kepada Bupati Bima agar memiliki sikap jiwa yang begitu, jiwa yang tegas, sikap tegasnya Bupati bagaimana mengambil sikap terhadap oknum pengecer atau oknum sebetulnya yang dianggap nakal. Dia boleh dilindungi. Kalau ditemukan mereka ini atau terbukti, ya lakukan sikap tegas. Bila perlu cabut izinnya ya. Ya, ini yang saya lihat tidak ada reaksi atau tidak ada sikap dari pemerintah daerah Kabupaten Bima. Kami DPR sudah maksimal berbuat. Teman-teman kebetulan yang menjadi ketua Komisi 2 itu adalah kader terbaik PAN, Pak Nasir Esos ya. Beliau sudah berbuat banyak dengan teman-teman Komisi 2 yang lainnya. Tinggal sekarang sikap tegas dari pemerintah. Terus mengenai kasus atau peristiwa yang menimpa masyarakat akibat kena flu dan sebagainya. Oleh karena itu saya sekali lagi minta Kapolda harus turun ke Bima ini ya. Setahu saya Kapolda ini sejak menduduki jabatan juga ini baru berapa kali turun ke Bima. Turun dong ke Bima, Pak. Ya, turun ke Bima. Dulu waktu Kapolda Firly ya yang sekarang ketua KPK berapa kali datang ke Bima, bahkan menginap di Bima. Begitu juga Kapolda berikutnya tetap berada di Bima. Nah, Kapolda sekarang itu juga saya minta dengan hormat untuk turun ke Bima ya, nginap di Bima, lakukan koordinasi bila perlu audiensi dengan masyarakat bagaimana mencari jalan keluarnya. Yang lain adalah penegakan hukum. Ini yang paling penting. Nah, saya bukan berarti tidak mengakui tidak ada penegakan hukum. Saya melihat ada kurang tegas penegakan hukum terhadap atau di wilayah hukum Kabupaten Bima. Oleh karena itu sekali lagi saya minta dengan hormat agar tidak terjadi atau terulang kembali kasus penembakan ini atau dugaan penembakan ini, agar dibentuk tim khusus. Nanti akan terungkap siapa pelakunya menggunakan peluru tajam atau peluru karet atau menggunakan alat tajam lainnya, nanti akan terungkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.